wabarakatuh. Pemirsa Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Fadli dan insya Allah saya bersama tim ingin mengajak saudara-saudara kita yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dan Masya Allah, perlu kita ingatkan kembali bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat untuk kita meninggal. Nah, maka dari itu, siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Hari ini kita mendapatkan laporan dari istri target kita. Dan target kita hari ini adalah Pak Endang yang berusia 55 tahun. Dan kebetulan beliau ini melakukan praktek perdukunan. Dan istrinya beliau ini menginginkan sekali bahwa Pak Endang ini untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang memusyrikkan atau membuat dirinya menjadi musyrik. Dan saya sudah janjian dengan istrinya dari Pak Endang, Ibu Neng. Saya ingin menuju ke rumahnya terlebih dahulu untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Saat tiba di rumah target, terlihat banyak warga berkumpul. Permisi, Assalamualaikum. Maaf. Maaf, ini ada apa ya, Bu ya? Hah? Ada apa sih, Bu? Maaf. Anaknya Pandang sakit. Anaknya Pandang sakit. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya ampun, nih. Di mana, Bu? Coba sini, Bu. Di mana? Saya nggak ngelihat, Bu. Di mana sih? Oh, itu. Iya. Tuh. Itu dia terjun. Ayo buru. Balik. Buru balik. Bangga 55 tahun melakukan praktek perdukunan dan pelaku pesugihan. Balik buru Bang. Sadar. Minta tolong kasih abang Bang. Buru Bang. Iya, saya. Oh, ibu, jangan diangkat, biar nanti digotong aja. Ini sakit, sakit kejang. Udah berapa lama? Terus bapaknya kemana? Bu, bawa ke klinik aja boleh ya, Bu ya? Yuk, sama-sama kita bawa ke klinik. Bentar, saya angkat, Bu. Yuk, maaf, jangan, biar saya pegang aja. Iya. Melihat anak target yang mengalami kejang dan panas, Fadli tak tinggal diam dan langsung membawa ke klinik terdekat untuk melakukan pengobatan. Pelan-pelan ya, Pak ya. Bawa dulu. Mobilnya dong disiapin dong, teman-teman dong, mobil dong. Mas Pak, agak kecil, ke atas dibawa bagi dua aja ya. Iya, oh, oke. Ya, kunci mobilnya anak mana? Kita dibukain dulu dong mobilnya dong. Oh, udah ada mobilnya. Bu, masuk Bu, ibu dulu Bu. Sebentar nih, emang jalannya sempit banget ini, nggak bisa, susah buru-buru. Bang, cepetan ya Bang ya, jalannya Bang. Kalau bisa agak cepet dikit Bang. Ibu sabar Ibu ya, tenang Ibu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih Bu. Kita langsung bawa ke klinik Ibu. Cepetan Mas. Iya, udah mau sampai Ibu. Cepetan Mas. Iya, cepetan Mas. Bang ya. Bentar Bu, biar dibukain Bu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung bawa.
permisi. Mbak, mau ketemu dokter ada? Ya, sebelah sini. Dokter, tolong dokter, dibantu dokter. Ini kenapa? Tadi katanya dia Jangan aja, Mas. panas, gejala-gejala menggigil gitu dia. Udah berapa lama? Ini udah berapa lama, Ibu? 2 hari sekarang. Bapak tenang dulu ya. Iya, iya. Iya, dok. Tunggu dulu, Pak. Ya, silakan tunggu dulu ibunya sebentar ya. Oke, iya, Pak. Silakan. Periksa dulu ya. Iya, iya, Pak. Anak saya tuh, Itu apa yang dimainin tadi, Ibu? dari malam itu, Mas. Itu dirasain apa? Dicerita sama Ibu apa yang dirasain? Hah? Panas aja, Mas. Bilangnya panas nih, panas gitu aja doang. Panas menggigil aja. Iya, dari maghrib. Udah habis maghrib, pokoknya bisa habis maghrib. Iya, habis maghrib sampai jam 12 baru. Takutnya jangan-jangan ini saya cuma takutnya dia itu kena demam berdarah atau apa gitu ya, Bu ya. Udah, kita tunggu sini aja ya, Bu. Iya, Ya. iya, iya. Ya sabar, Bu, doain aja Iya, mudah-mudahan nggak ada amin, apa-apa. amin. Saya cuma takutnya kalau orang panas menggigil gitu Iya. cuma antara demam berdarah sama tipes doang, Bu. Kedirawat kene itu kedirawat kene. Sakit tahu belum ini. Lagi ntar aja. Ibu, maaf sini, Bu, sini boleh kesini. Tunggu dulu. Diperiksa sama Lagi diperiksa dokternya. dulu. Lagi diperiksa, Iya. jadi kita belum tahu juga sakitnya apa. Sakitnya apa. Kita tunggu aja dari dokter. Ibu silakan duduk aja. Ya, amin. Ya, gimana, Dok? Ya. Kita semua kaget ketika dokter mengatakan bahwa anak target dalam keadaan sehat. Padahal keadaannya tadi begitu mengkhawatirkan. Bisa dibawa pulang. Jadi aman ya, Dok ya? Ya, Aman. Yakin ya nggak ada apa-apa ya? Ya, yakin. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, amin. Dokter, terima kasih banyak ya. Iya. Ibu-ibu, punten ini maaf nih. Bisa nggak kita titip si Dede ya sama ibu-ibu pulang? Nanti ini kan ada dulu nggak apa-apa nih ya. Udah tenang juga si ibu ya. Karena saya mau ada yang disusul ya sama Bu Neng. Mau kemana? Iya. Ke Curug ya. Ibu nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke, kalau itu kita pamit dulu ke Bu Neng. Ntar dulu Mas. Mau Iya. nengok anak dulu Iya, ya. iya, boleh, Bu, Ya. silakan. Ya. Saya temenin. Ya. Iya, Ya. silakan. Setelah menitipkan anaknya, narasumber kita atau pelapor kita yang tak lain adalah istri target mengajak Fadli ke tempat suaminya yang sedang melakukan ritual. Maaf ya, Iya. jadi ngerepotin ini. Dulu ya, Dok. Masalahnya Iya. si ibu ini minta tolong kita mau ketemu sama bapaknya dulu. Ayo. Iya, Mas. Ibu Udah, ya udah. Oke. Ayo, Mas. Ibu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, di jalannya jauh banget dari terang sampai gelap. Bu, ini gimana? Ini masih jauh apa udah dekat? Deket, Bang. Lumayan, jalan kaki bisa. Jalan kaki bisa. Bisa. Ini mobil kita taruh di mana? Di parkir sini. Ibu nenek ingin suaminya meninggalkan praktek perdukunan dan kembali ke jalan Allah. Oke, Bang, kita tadi depan kita berhenti aja, Bang ya. Kita turun katanya sini nih. Nggak bisa mobil, nggak bisa lewat lagi, jalan kaki aja kita. Ya, Bu ya. Ya. Oke, kita turun, Bu. Bentar. Yuk, bentar. Ayo, Bu, terus sebelah sini aja, Bu ya. Bentar, saya duluan, Bu. Bu, udah gelap nih. Masih jauh nih, Bu. Lumayan. Lumayan dekat. Ke sini. Iya, bawah. Tapi ini gelap banget, Bu. Nggak ada lampu. Nggak ada. Cepat, kenapa? Ini apaan target? Ibu. Kok dipecahin? Ya, aman. Di mana, Bu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana, Bu? Coba sini, Bu. Di mana? Saya nggak ngelihat, Bu. Di mana sih? Oh, itu. Iya. Tuh. Di air terjun, di air terjun.
Jadi saya sama teman-teman nunggu di sini ya. Ya. Ibu nggak apa-apa sendiri. Teman-teman maaf nih. Kita dulu tunggu sini sebentar sama ibu. Ibu mau nemuin bapak sendiri. Takutnya nanti kalau kita bareng-bareng langsung ketemu bapaknya di mana? Ya Bu ya. Ibu ntar kalau ada apa-apa, teriak aja ya Bu ya. Pak. Dia lagi benar-benar bertapa nyari kekuatan. Bapak. Guru, balik. Tuh, elah ke warga tuh, balik ke yuk. Guru. Balik, Pak. Ini penting, ayo guru kalinya ke anak. Ayo guru. Balik. Guru balik. Bapak. Guru, balik. Bapak. Balik guru, Pak. Sadar. Minta tolong kasih abang, Pak. Guru, Pak. Kehadiran kita tak disukai oleh target, meskipun kita ditemani oleh istrinya. Kita semua diusir. Era ke warga. Minta tolong kasih abang supaya Bapak sadar. Bapak, cuma mau dikenalin doang saya sama Bapak. Bapak jangan tunggu dulu, Pak. Bapak jangan. Pak. Balik, Pak. Bapak. Tunggu, di bawah panas. Bapak. Oh, udah. Abah. Pak. Abah. Gelap banget tuh, kata-kata apaan juga cuma. Pulang, Bah. Bah. Jangan buat. Pulang, Bang. Bapak, nanti pulang ke rumah nggak malam? Pulang pasti, Bang. Pasti ke rumah pulang. Oke pemirsa, sekarang kita akan kembali lagi ke rumah Bu Neneng di hari kedua setelah kemarin kita terakhir ketemu Bu Neneng di Curug ya. Tidak ketemu dengan Bapak kabur, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak. Assalamualaikum. Salam. Bu Neneng. Bu Neneng, gimana? Bapak udah balik? Udah pulang. Terus? Udah bawa tas ke atas. Ke atas mana? Ke gunung. Kamu tak mau apa? Pasien ya. Pasien? Iya, bilangnya mau bawa pasien aja ke atas. Bukan itu. Ke atas tuh ke gunung ngapain? Nggak tahu. Terus gimana Bu? Kalau kita samperin Bapak? Ya makanya saya telepon Mas Pandu juga. Tolong ini Bapak. Terus juga kita bisa melihat langsung gitu Ya, biar tahu gitu. Yaudah kalau gitu langsung aja kita berangkat sekarang Bu. Hebat waktu yuk. Ayo. Ini benar-benar jalannya udah mulai nanjak ini. Bener-bener naik ke gunung ini. Ibu mau bawa ke Ini kemana? di sini, coba aja di sini. Ya biasanya di sini kan. Di gubuk ini? Iya. Ini tempatnya masih jauh? Gitu. Oh di atas, bener-bener di atas banget. Iya. Bu. Di atas tuh. Kan dia Tapi bener gak nih? tiap bawa pasien ke sini terus. Bawa Nggak- pasien di sini tuh ngapain sih Bu? Kalau boleh tahu? nggak tahu Diapain? tuh, pengen paling minta-minta itu kali pesugihan. Bapak tuh lagi itu pasiennya. Lem megang palak-palak Iya, umurnya buat lagi. apaan? Nggak tahu itu mau dipandiin kali. Masih begini terus Ibu nih belum
Iya, belum ada berubahnya. Dari dulu udah capek. Pak! Pak! Abah! Hei! Abah, Bapak, balik. Naik naon? Video wae. Kita lagi mau nanya, Bapak disuruh ngapain di sini, Bapak? Ini urusan keluarga ini. Pak, Bapak tuh ngapain sih, Pak, sebenarnya, Pak? Umi ibu nanti bawa kiri. Memang tadinya Bapak supaya sadar. Cobain kamera aku video coba. Kamera yo. Pak. Keluarga ini. Iya, kita tahu, Pak, kita ngerti. Kita minta maaf juga sebelumnya, tapi kita justru pengen ngajak Bapak nih semuanya nih, supaya nggak ngulang begini lagi. Ibu tadi ngejelasin bahwa anak Bapak tuh sakit. Kejang-kejang. Pak, ini masalahnya anak ini sakit, kenapa kita udah coba bawa ke klinik, dokter bilang nggak kenapa-napa. Tapi sakitnya berulang-ulang terus, dan setiap sakitnya itu pasti rata-rata habis maghrib sampai tengah malam. Tidak ada sesuatu yang aneh, Pak. Oh, nggak bisa. Ya udah, Bapak nggak mau ada urusan lagi di sana. Bapak. Jangan dulu. Pengen ini Ada dulu. urusan lagi. Bapak mohon maaf sebelumnya. Bapak tuh ngelakuin ini apa sih yang dikejar? Apa? Uang. Coba Bapak pikir baik-baik, Pak. Demi keluarga, Bapak juga. Bapak demi keluarga, tapi Bapak melakukan seperti ini, hal seperti ini, membuat anak Bapak jadi sakit. Bapak rela kalau sampai Bapak kehilangan anak Bapak? Bapak pikir baik-baik, Pak. Ini bukan yang halal yang Bapak jalanin ini. Ini pekerjaan musyrik, Pak. Allah benci sama yang kayak gini, Pak. Nggak beragama. Buktinya sekarang Bapak mau, Bapak punya banyak uang. Terus buat siapa? Selama ini Bapak bilang ini buat anak istri, tapi anak istri yang Bapak mau coba kasih udah nggak ada. Ya, Bapak mesti sadar. Ya, Bapak Kasihan anak. cuma penghasilan dari sini. Ibu tolong jelasin sama Bapak. Bapak sayang nggak sama anaknya? Ibu sayang nggak sama anak Ibu? Ibu mau nggak kehilangan anak Ibu? Ibu rela nggak kehilangan anak Ibu? Cuma gara-gara nikahnya Bapak yang salah. Ibu rela nggak? Enggak. Ya Umi maunya gimana? Maunya Bapak sadar, insaf, sayang Tapi penghasilan anak. kita gimana Umi? Bapak cuma begini. Ada Allah yang kuasa. Kita pasrah aja sama Gusti Allah. Rezeki ada di Gusti Allah. Kita tobat minta maaf sama Gusti Allah. Betul, Pak, apa yang dibilang sama Ibu. Bapak nggak usah takut, Allah udah ngejamin rezeki buat hambanya, semuanya dikasih. Cuma masalahnya tinggal hambanya memilih mau jalan yang mana, yang baik apa yang buruk. Nah sekarang Bapak maunya gimana? Ya Bapak mau cara gimana sekarang? Sekarang pandang ikut saya, ya. Ya ikut kemana? Kita ketemu sama orang yang benar-benar mengerti agama dan yang insya Allah bisa ngerubah Pandang menjadi orang yang lebih baik. Pandang mau nggak? Pandang bersedia nggak? Bersedia. Mau nggak? Mau. Dikarenakan ibu sama Karena keluarga. anak. Ya, yakin ya Pak ya. Ini Masya Allah ya, Ibu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Bapak akhirnya mau coba ikut saya. Amin. Dan kita juga minta dukungan dari keluarga ya Bu ya. Amin. Ibu dan anak-anak semua doain ya. Iya. Biar dimudahkan semua jalannya untuk Bapak ya Bu ya. Iya, amin. Bapak kalau gitu udah siap sekarang? Siap. Ya, kalau gitu langsung aja kita ikut ya. Ikut Iya. saya ya Bapak ya. Udah pulang Ayo. sekarang, Pak. Masya Allah ya, ini beda lagi kasus kita hari ini. Kalau kemarin kita biasa menghadapi orang yang kriminal, dan hari ini kita menghadapi orang yang berhubungan dengan makhluk lain. Nah ini memang agak sedikit sulit dibandingkan yang lain. Mungkin kalau bicara masalah kekerasan, kerasnya hati ini masih bisa digunakan Allah yang maha membolak-balikan hati. Tapi bicara masalah kemusyrikan ini memang agak lebih berat dan dosanya dosa besar sekali nih. Dan insya Allah nih mudah-mudahan hari ini kita coba bawa Pandang untuk coba belajar bersama kita. Ini apa yang mau diambil Pak buat persiapannya Pak? Ya sekadar Bapak. Baju dulu. Dapat baju dulu. Ambil baju. Ikut abang ikut. Iya. Ini
kawan praktek? Iya. Astagfirullahaladzim. Itu kerak. Tanaman. Ini apa ini? Untuk batu wasiat. Terus ini apa? Rambut kuntilanak, rambut kuntilanak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bisa pegang-pegang lagi. Aduh. Bisa Pak, siap-siap ini Pak, buru-buru deh. Jangan kelamaan di sini, saya juga nggak enak perasaannya jadinya. Ya Pak ya, ayo Pak, biar cepet dikit deh. Ayo. Ya kita baru masuk dalam ya. Masuk dalam tuh rasanya tuh merinding banget emang karena tadi dijelasin sama Bapak ada dari kerak lah tengkorak, ada rambut kuntilanak. Iya, astagfirullahaladzim. Oke kalau gitu sekarang kita siap-siap buat berangkat aja. Gimana Bapak persiapannya udah siap semuanya? Siap. Gimana baju-baju buat bawa nanti di sana? Oh dibawain sama Ibu ya? Udah ya. Pak, saya biar Bapak sadar, saya bantu Bapak ya. Iya Ibu. Ini biar sadar Bapak di sana ya. Doakan Bapak namanya. Ya. Ibu doain Ya, ya. Pak. Kita cuma bisa berusaha nih. Tetap semuanya segala satunya Allah yang menentukan semuanya Ibu ya. Amin. Ibu terima kasih banyak ya. Kita pamit dulu kalau gitu. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya Bah, ini kita udah masuk nih di pekarangan rumah hijrah nih ya. Nah saya udah janjian juga sama ustadznya. Nanti kita dijemput Bah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, Ustadz. Waduh, Masya Allah senang banget dikenal ini. Ini dia nih Pandang. Pandang, Pandang, Pandang kenapa Pandang, Pandang? Pandang kenapa, Pandang? Pandang. Jadi nggak apa-apa, Ustaz. Tadi baik-baik aja tadi dia. Pandang, Pandang, dulu Pandang, Pandang. Minum lagi Pandang, bismillah. Sepertinya Pandang ada yang bertolak belakang dengan saya. Tenang. Bang Fadli jangan dibunuh, ini makhluk Allah. Ustaz, nyamperin saya nih kayak gini. Yakin? Pak, tolong Pak. Coba ini, bawa belakang ya. Pandang kesini bawa teman. Astagfirullahaladzim, Pandang kenapa kesini bawa teman? Emangnya saya mau ngajakin ngadu ilmu? Kan kita kesini sama-sama mau belajar ilmu Allah. Untung aja di sini temennya. Coba kalau tadi di mobil temennya. Aduh ngeri banget, gak ada yang nolongin. Pandang ikhlas dulu. Ayo, buka hatinya dulu untuk mau berubah. Jangan Iya, Pak menolak. Tadi tuh kata Pak Ustadz. Iya kan, dengar kan Pandang kan? Ini Pandang gimana? Siap nggak nih? Proses nih, kita mulai nih. Ya? Pak Ustadz, saya ikut Pak Ustadz aja. Pak Ustadz, mudah-mudahan di rumah hijrah ini nanti semua ya yang ada di diri Pandang yang bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala semua bisa dibersihin, insyaallah. Amin. Coba dilepasin Pandang semuanya ya. Iya. Ikhlas dulu nih dari hatinya Pandang juga. Ya Pandang? Iya. Ya siap-siap yuk kita. Yuk. Mulai ya. Yuk semua teman-teman yuk. Yuk, Ustaz, masukin di bawah aja. lagi nih Pandang nih, nggak bawa apa lagi, jangan bikin kaget kita lagi nih. Nah, Pandang tuh. Jadi teman-teman tuh jangan sampai bikin kaget kita lagi, bawa aman lagi nih. Tinggalin aja udah, jangan di ini lagi Pandang. Ya. Saya merinding tuh Pandang tuh. Jangan sampai lagi jalan begini ada lagi temen yang lain. Ayo, yuk.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pandang nih buat pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pandang berduduk dulu. Nah langsung aja kita saat lagi akan melihat proses muhasabah. Dimana nanti insya Allah Pandang ini akan menceritakan isi hatinya ya. Saya mau menyerahkan ini nih, keris. Keris ini saya dapat pada saat Pak Endang ini lagi bertapa di air terjun. Dan sekarang saya coba serahkan ke Pak Ustadz ya. Kalau gitu Pak Ustadz langsung mulai aja proses muhasabahnya. Mari Pandang silakan ya. Ya Ustadz. Sebelumnya nih Anda mau tanya nih Pandang, ini apa ini? Buat praktek Bu. Praktek apa nih Pandang? Permintaan yang sedang saya tangani dengan menggunakan itu. Praktek perdukunan diharamkan di dalam Islam Pandang. Apapun bentuknya. Memang benar Pak Ustaz. Saya juga ada gak jelas dalam hati saya. Ceritain semua saya. Keluarga saya Pak Ustaz, anak saya sering sakit-sakitan, tapi saya jarang dihiraukan anak saya. Cuma istri yang bilang. Udah berobat ke dokter, tidak ada penyakit, udah dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Endang ke rumah hijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua praktek perdukunan yang Pak Endang udah pernah lakuin. Mudah-mudahan bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhin semua penyakit yang diderita sama anak dan keluarga Pak Endang. Apa mungkin anak saya itu yang sakit hati? Entah kenapa saya menjadi pikiran di hati saya Ustaz. Dengan perjanjian dengan Ratu Jin. Bantu saya Pak Ustaz, biar lebih saya menjadi orang baik Pak Ustaz. Insya Allah saya akan bantu semampu saya. Karena kewajiban antara sesama muslim menolong yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di dalam kebaikan. Ini buat pemirsa di rumah kita udah masuk dia shock terapi. Tapi pertanyaan saya ini Ustaz, kenapa harus pakai api lagi Ustaz? Karena perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk perbuatan dosa besar yang balasannya adalah api neraka. Kita mulai aja ya. Ya, kita mulai. Sekarang kita mulai shock terapinya. Tolong Ustaz. Gimana ini terapi Pak Ustaz? Pokoknya Pandang di sini, Pandang rasain bagaimana rasanya. Bismillah. Nanti insya Allah setelah shock terapi Pandang bakal merasakan sesuatu yang lebih manfaat. Ustaz, panas Ustaz. Panas. Pandang, minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pandang. Istighfar Pandang, istighfar. Ampun, Pak Ustadz, ampun, panas. Jangan keluar Pandang. Panas, panas. Tolong Pak Ustadz, tolong. Rasain dulu bagaimana nih api dunia. Udah Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Gimana Pandang? Tuh panas Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Mau saya nyalain apinya lagi, saya bakar lagi? Jangan Pak Ustadz. Ampun, saya tolong Pak Ustadz, ampun. Saya udah terasa panas Pak Ustadz. Yakin panas dengan api dunia? Yakin Pak Ustadz, udah terasa panas. Bisa kebayang bagaimana api neraka yang Allah panasin 4000 tahun lamanya. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat Pandang juga bahwa panasnya api neraka buat orang-orang yang menyekutukan Allah itu nauzubillah, dan itu akan abadi kekal di sana. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ini Masya Allah Pandang, ini pelajaran banget buat saya juga, buat pemirsa juga yang di rumah yang lagi menyaksikan, untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik
ya, yang menyebabkan kita harus dibakar di api neraka. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan proses yang berikutnya, muzakarah ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memanggal. Aduh, Pak Ustadz, tolong panas, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Allah, astagfirullahaladzim. Kalau masang susu apa segala macam itu sama juga Pak Ustadz gitu ya. Itu termasuk daripada pertanyaan. Saya nendang yang Pak Fadli. Reaksinya itu dia bolak-balik. Ini kenapa begini Pak Ustadz? Tolong, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kayak benar-benar ada yang nendang atau gimana sih Ustadz? Iya, memang kelihatannya sepertinya cuma sekarang dia baru ngerasain gitu jadi tadi dalam Ustadz, dia mukul-mukul tanya kenapa nih? Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? Hah? Masuk aja, masuk lihat deh. Ayo cepat. Tanpa banyak pikir, Fadli dan Ustadz Ahmad Khan langsung berlari menuju kuburan untuk menemui Pak Endang. Panda, buka matanya Panda. Panda, digerak-gerakin matanya, coba tolong digerak-gerakin. Panda, Saat tim bekal sebelum ajal turun ke kuburan, dan tiba-tiba Pak Endang tak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Kakinya dingin banget, Ustaz. Dingin banget. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, Panda. Ini kebun semua, Panda. Nggak bisa kemana-mana. Pak. Astagfirullahaladzim. Gak mau mati Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Itu pelajaran buat Pandang. Apa yang Pandang lihat dalam kubur. Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Mulai sekarang Pandang tobat nasuha. Iya Pak Ustadz. Pandang harus menyesali perbuatan dosa yang Pandang lakuin. Pandang harus meninggalkan perbuatan dosa yang Pandang dilakukan untuk selamanya. Pandang berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan itu untuk selamanya. Apabila hal tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka Pandang minta ridho, minta maaf, minta ikhlas kepada yang dizaliminya. Semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Astagfirullahaladzim. Pandang tadi kenapa kau sampai bolak-balik gitu? Kenapa? Apa yang dirasain? Terasa panas, badan terasa ditendang-tendang. Badan terasa panas semua. Gak kuat nahan sakit. Jadi Pandang sekarang udah coba mulai enakan dulu belum? Udah enakan belum? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa daripada syirik. Astagfirullah. Tapi dosa selain syirik diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya, jangan sekali-kali kita melakukan praktek atau perbuatan syirik, apalagi perdukunan, termasuk daripada perbuatan dosa besar, dan itu bisa menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Pandang gitu ya, ini pelajaran buat kita semua ya, Masya Allah. Ini benar-benar ini kejadian nyata, banyak banget tanpa orang sadari, ternyata orang telah melakukan syirik.
Mungkin contohnya ya, memasang susu, menggunakan cincin yang dibilang cincin ini membawa rezeki dan lain-lain. Ini astagfirullah. Ini nggak boleh. Ini astagfirullahaladzim. Kasih rezeki, yang kasih kekuatan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Amin. Ya Lagi sana Allah, semua. ampuni saya ya Allah. Insya Allah ya, pelajaran berharga buat kita hari ini, di mana hal-hal yang menyekutukan Allah itu sangat dibenci Allah, dan bahkan Allah sangat murka terhadap hal seperti itu ya Ustaz ya. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak mempercayai apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segalanya untuk kita. Nah, buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memegang. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita akan memberikan proses shock terapi yang berikutnya untuk Pandang. Dan shock terapi yang akan kita lakukan ini, tadi Ustaz sudah briefing ke saya bahwa Pandang ini nanti akan menghadapi atau melihat langsung kematian anak. Ini baru kita kondisikan aja ya, maksudnya ini bukan sebenarnya, tapi dikondisikan seperti itu. Dia akan melihat anaknya yang sudah terbujur kaku, dan pertanyaannya buat dari saya nih Ustaz, ini apa korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Pandang ini? Jadi begini Bang Fadli, Pandang itu kan di masa lalunya dia sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik. Iya betul. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dia bersekutu dengan jin. Betul. Bahkan memberi bantuan kepada jin kafir. Iya. Sehingga menyalakai orang, menzalimi orang. Betul. Maka jin-jin itu akan melakukan hal-hal yang menyebabkan godaan-godaan kepada keluarganya Pak Endang. Di saat Pak Endang sudah tidak mau bersekutu lagi dengan jin. Dan mengganggu, menggoda anaknya, sehingga anaknya ini sakit. Makanya ketika diperiksa oleh dokter, penyakitnya nggak terdeteksi kan gitu. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba lakukan proses shock terapi yang kedua ya. Oke, kalau gitu saya jemput Pandang dulu. Iya. Ustaz, ya permisi dulu ya. Ada apa ini Mas? Ada apa ini? Tan? Ada apa Tan? Ada apa Tan? Jelaskan coba. Ada apa Tan? Tenang dulu. Ada apa coba Tan? Udah Pandang, tenang dulu sini, tenang dulu. Ini mohon maaf sebelumnya, saya mau menyampaikan juga agak berat. Barusan kita dapat kabar dari ibu, istri Pandang, bahwa anak Pandang yang kecil meninggal. Allah Akbar, aku pulang. Kapan kita pulang? Ayo cepat pulang. Iya. Kita ke sana. Iya, sabar. Pulang. Istighfar dulu. Sambil istighfar. Ayo, istighfar, Pandang, sabar, Pandang. Ayo sekarang jangan tahan saya pengen lihat anak saya di rumah. Ayo Allah Akbar, ayo pulang. Aduh, ini siapa Mi? Ya Allah. Siapa ini Mi? Ya maafin bapaknya. Ya Allah, maafin. Memang salah Bapak. Tidak salah Bapaknya. Pandang, setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan kematian, Pandang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semua sudah menjadi kehendak Allah, Pandang. Maafin Bapak. Ya maafin Bapak. Bapak ya. Ya Allah, maafin aja. Bapak maafin aja, maafin. Aduh.
ketinggalan dengan itu kan. Mami, Mami. Waktu terhenti. Pandang, ini shock terapi yang ada dari kita, Pandang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana rasanya, Pandang, Ya Allah, ya Allah. melihat kejadian seperti ini? Saya bosan banget, aduh. Jangan maafin Bapak ya. Selama ini Pandang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan menzalimi orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Coba kalau seandainya posisi anak Bapak ada di posisi ini, Pak. Bapak sekarang sudah merasakan bagaimana kesedihannya. Ya, maafin Bapak ya. Mulai sekarang Bapak tinggalkan semua praktek-praktek perdukunan Bapak. Bapak ya. Ya Ustaz ya. Sadar, Pak, jangan sekutu lagi dengan ini, Pak. Jangan menuhankan selain Allah, Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Pak. Ya Ustaz, sudah ingin sama Ustaz. Ya, udah nggak akan jalan lagi Pak Ustaz. Umi, maafin Bapak Umi. Maafin Bapak. Kesalahan Bapak Umi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bekal dari rumah hijrah, kini Panda memulai lembaran barunya menjadi tukang odong-odong. Meski penghasilannya tak seberapa, tapi kini menjadi keberkahan untuk keluarga Panda.